Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan saya kesempatan untuk memulai debat kali ini. Untuk memulai menanggapi debat kali ini. Sebelum saya memulai menanggapi debat kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dito Prasetyo, representatif dari SMA Negeri 22 Jakarta. Kali ini saya berperan sebagai tim oposisi pembicara kedua dalam menanggapi mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelum saya memulai perdebatan dan argumen saya lebih lanjut, akan saya bacakan beberapa skenario yang dibacakan oleh tim pemerintah untuk saya tanggapi terkait dengan mosi ini. Yang pertama adalah anak yang berbakat bidang seni wajib untuk fokus saja pada bakat seni tersebut seperti kursus. Lalu yang kedua adalah mendorong ikut lomba seni agar meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi pekerjaan di bidang seni. Jadi anak yang memiliki bakat di bidang seni tersebut didorong untuk ikut lomba seni agar meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi pada pekerjaan di bidang seni. Yang ketiga adalah anak yang berbakat dalam bidang seni tetap untuk mengikuti sekolah seperti biasa. Namun untuk penjurusan di kuliahnya penjurusannya terkait dengan seni yang ia gemari. Saya kurang setuju dengan skenario tersebut. Skenario yang pertama adalah anak yang berbakat dalam bidang seni fokus saja terhadap bakat seni, seperti khusus pada bidang seni yang ia gemari. Saya tidak setuju karena di sekolah mereka diajarkan beberapa pelajaran yang tidak berkaitan dengan bidang seni. Seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya. Sehingga mereka tidak hanya fokus saja terhadap bakat seni yang mereka miliki, tetapi harus fokus juga terhadap beberapa pelajaran yang MT. Siapa tahu dari beberapa pelajaran tersebut mereka ada yang berminat. Sebaliknya kalau seni ini relatif. Ada orang yang mau belajar dan ada yang tidak. Sehingga dikhawatirkan jika seni yang mereka gemari tidak mereka serius untuk pelajari atau fokus, apakah bakat seni tersebut masih harus difokuskan, masih harus diprioritaskan? Lalu yang kedua adalah mendorong ikut lomba seni agar meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi pekerjaan di bidang seni. Sama dengan skenario yang pertama. Skenario yang kedua ini tidak hanya seorang siswa yang berbakat seni didorong untuk mengikuti lomba seni saja. Mereka bisa mengikuti lomba-lomba terkait dengan pelajaran atau hal-hal yang lain. Sehingga mereka memiliki lebih banyak bakat lagi, bukan cuma hanya bakat seni. Sama seperti skenario yang pertama, bakat seni jika mereka tidak serius untuk mengembangkannya, walau mereka sudah ikut lomba berkali-kali, apakah bakat seni tersebut masih dapat dijadikan pertimbangan? Lalu yang terakhir adalah tetap mengikuti sekolah, tetapi penjurusannya terkait dengan seni yang ia gemari. Penjurusan itu bukan hanya sekedar seni yang ia gemari, tetapi haruslah yang bermanfaat bagi diri mereka. Penjurusan tersebut haruslah bermanfaat bagi diri mereka maupun bermanfaat bagi masyarakat maupun sekitarnya. Walaupun seni yang ia gemari sangat bermanfaat bagi masyarakat dan yang lain-lainnya,
apakah penjurusannya haruslah terkait dengan seni yang ia gemari, penjurusan tersebut haruslah terkait dengan kebutuhan mereka. Maka jika mereka mengikuti penjurusan terkait dengan seni yang digemari, apakah mereka serius dalam menekuni jurusan tersebut dan apakah mereka serius dalam belajar di jurusan tersebut? Lalu saya akan menyampaikan beberapa argumen-argumen saya terkait dengan ketidaksetujuan saya terhadap mosi ini. Yang pertama adalah seni itu mengikuti tren. Jadi seni itu setiap dekadenya pasti berubah-ubah. Berubah dalam artian karena terkait dengan tren yang baru, ataupun permintaan dari pasar, dan lain sebagainya. Sehingga seni itu dinamis. Seperti manusia, seni itu dinamis, berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kebutuhan pasar terkait dengan bidang musik, sedangkan ia belajar di seni rupa, maka akan sia-sia pembelajaran yang mereka buat. Atau mereka tidak bisa mengikuti permintaan pasar, maka mereka akan tertinggal dan membuat bakat seni mereka menjadi sia-sia. Yang kedua adalah seni hanya terbatas pada hiburan saja. Sehingga kita tahu seni yang kita ketahui adalah hanya terbatas pada hiburan saja. Tidak bisa digunakan dalam aspek-aspek yang lainnya. Sehingga seni tersebut hanya digunakan sebagai pemanja mata saja, tetapi tidak digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Tidak relevan untuk digunakan pada hal-hal yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah permintaan pasar. Seperti yang sudah saya sebutkan, permintaan pasar itu berubah-ubah, mengikuti tren yang ada, mengikuti tren yang diminati oleh masyarakat, yang sudah dianalisis oleh pasar tersebut. Sehingga kalau misalnya pekerja seni tersebut tidak bisa mengikuti tren yang ada atau tren yang lebih lanjut, maka mereka akan tertinggal oleh pekerja-pekerja seni yang lebih profesional dibandingkan dengan lainnya. Atau bahkan mereka harus gulung tikar terkait dengan pekerjaan yang ia tekuni di bidang seni tersebut. Lalu yang keempat adalah kurang diapresiasi masyarakat. Seni masih kurang diapresiasi oleh masyarakat karena terkait dengan konsep keuangan dan konsep penggunaan seni tersebut. Terkadang seni tersebut tidak relevan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dan seni tersebut biasanya tidak relevan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam kehidupan ekonomi. Seperti berhubungan dengan argumen saya yang sebelumnya, jika permintaan pasar permintaan pasar tidak bisa mereka turuti, maka pekerja seni tersebut bisa saja ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka mau untuk mengikuti tren tersebut, atau kemungkinan kedua adalah mereka tidak bisa mengikuti tren tersebut dan akhirnya mereka gulung tikar terkait dengan pekerjaan yang mereka tekuni di bidang seni tersebut, sehingga menimbulkan pengangguran dan kemiskinan yang berkepanjangan karena mereka tidak memiliki pekerjaan selain di bidang seni. Lalu yang terakhir adalah tujuan pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena seni hanya terbatas dengan hiburan saja, sehingga tidak relevan digunakan dalam masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu banyak yang lebih penting, seperti untuk kesehatan, makanya mereka ambil jurusan kedokteran dan lain-lain. Maka saya tegaskan kembali bahwa saya sangat tidak setuju jika mosi ini diterapkan ditinjau dari beberapa argumen dan skenario yang saya tanggapi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.